Shalom teman-teman semua. Selamat siang, pagi, ataupun malam bagi yang mendengarkan. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah renungan yang dimana tema yang akan saya angkat yaitu main di masa muda. Maka dari itu sebelum itu marilah kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekarang Engkau telah berkati kami dari tadi malam kami tidur hingga saat ini kami telah bangun ataupun kami telah selesai melakukan aktivitas. Berkatilah Bapa agar setiap eh, renungan yang akan membawakan ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, pada hari ini masa muda itu seringkali dipandang sebagai masa yang belum matang, masa belajar atau bahkan masa yang belum layak untuk memikul tanggung jawab besar. Namun firman Tuhan sendiri dengan jelas mengatakan atau mengingatkan kita lah, yaitu pada 1 Timotius 4 ayat 12 yang mana bahwa jangan seorang pun menganggap rendah karena masih muda. Main hendaklah menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucian. Pasangan ini tuh menunjukkan bahwa ukuran Tuhan itu berbeda dengan ukuran manusia. Dunia mungkin melihat usia, tapi Tuhan itu melihat lebih ke hati, kesetiaan, kesiapan untuk taat, bukan ukuran manusia gitu loh. Jadi walaupun masih muda atau tua ya, kalau kamu tiran dan kesiapan hatimu bisa ya udah. Ketika ayat ini tuh dijabarkan, kita bisa melihat 5 area penting nih, 5 area penting dalam kehidupan. Yang pertama, dalam perkataan, anak muda itu mau eh, kayak anak muda yang mau dipakai Tuhan itu harus belajar menjaga mulutnya, nggak sembarangan bicara kayak berkata kotor atau menyakiti lewat kata-kata dan tidak menggunakan itu atau menggunakan hal itu hal yang sia-sia gitu loh. Jadi kita harus mengeluarkan perkataan yang baik, mencerminkan hati yang penuh dengan firman gitu loh. Jadi perkataan yang baik itu akan memunculkan atau malah bisa menunjukkan kayak hati yang penuh dengan firman. Jadi dari mulai perkataan aja udah bisa dinilai gitu loh oleh Tuhan hati kita gimana. Terus selanjutnya itu adalah yang kedua, dalam tingkah laku. Sikap sehari-hari kita di rumah, di sekolah ataupun di gereja, bahkan yang paling sering kita pakai dalam media sosial adalah cerminan iman kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita di uh, sekolah, gereja ataupun di media sosial itu kayak ngomong yang nggak sesuai, bikin hoax atau gimana, nggak sesuai dengan apa yang biasa diajarkan oleh Tuhan atau apa yang dilakukan oleh Kristus, dicerminkan oleh Kristus, maka ya itu kan berarti udah jauh dari apa yang kita lakukan tadi. Terus yang ketiga adalah dalam kasih. Nah, pelayanan tanpa kasih sendiri itu hanya sebuah kegiatan yang kosong. Tetapi kasih itu membuat seorang jadi rela berkorban dan peduli. Jadi sehingga kalau kita melakukan kasih yang kasih doang kayak ngomong doang, ya nggak ada gunanya. Sama juga kalau pelayan tanpa kita kayak nggak sepenuhnya itu nggak pakai hati atau nggak pakai kasih kita sendiri, ya udah kayak nggak ada halnya. Makanya itu kasih itu adalah sesuatu rasa yang membuat orang itu dengan tanpa sadar akan rela berkorban dan peduli gitu ke orang sekitarnya. Terus yang keempat adalah dalam kesetiaan. Banyak orang itu yang malah kayak ya udah aku semangat di awal, FOMO aja gitu loh, kayak temanku ikut, aku ikut, nyoba aja, kalau nggak kuat ya udah setengah keluar, kayak ya udahlah gitu. Malah kayak nggak bertahan gitu, kayak setengah aja, kayak di awal ngebus kenceng, kelihatan sama orang kelihatan kayak wih bagus ya ini ya, tapi di tengah-tengah ya turun gitu loh. Nah, di sini kesedihan itu diuji ketika tidak ada pujian, kayak tadi bilang perhatian ataupun mata itu juga kita, ataupun malah kayak semangat kita di tengah-tengah itu hilang. Harusnya kita sebagai anak muda sekarang itu di masa prime kita itu bisa ngebus dari awal sampai akhir, tanpa ya gitu kita nggak usah mandang media atau mata-matain lagi kita gitu loh. Kayak udah setia aja pokoknya ke Tuhan gitu loh. Kalau udah kita memberi hati ya lakukan dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah, seperempat, seperlima gitu. Terus yang kelima adalah dalam kesucian. Nah, masa muda itu adalah masa-masa prime, masa rasa ingin tahu, masa ingin pengen tahu mana semua hal lah, mau itu positif negatif kita nggak peduli gitu. Kita itu pokoknya ngelakuin, coba aja. Makanya dari itu itulah yang mana menjadi masa dimana adalah masa yang dengan penuh godaan. Jadi panggilan untuk hidup seperti ini tuh bukan cuma teori doang, kayak kayak cuma omong doang gitu loh. Tetapi Tuhan itu memberikan tugas yang jelas, maaf. Dalam amalnya sendiri itu dia mengatakan gini, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, itu ada sebuah perintah, bukan ajak atau meminta tolong gitu, kayak udah perintah untuk bergerak, bukan diem doang. Jadi panggilan ini juga bukan dibatasi dengan usia. Setiap orang percaya, termasuk orang muda, tua, itu dipanggil menjadi saksi dan membawa kabar baik. Ketika rasa takut muncul, takut tidak mampu, takut ditolak, takut gagal, kita tuh diingatkan sama Tuhan Yesus Kristus, sama Allah untuk memberikan roh yang eh, Allah itu memberikan roh kepada kita untuk membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban atau kesetiaan kita. Nah, di sini ada suatu gimana ya, kayak eh, diriku sendirilah. Di situ adalah bagaimana aku mulai pelayanan di
gereja maupun di sekolahku sendiri. Nah, awalnya itu aku nggak pengen loh kayak pelayan apapun itu di sekolah ataupun di gereja, kayak ya udah aku pengennya hidup santai itu gereja biasa gitu loh. Tapi lama-lama kayak ada suatu ketukan gitu loh. Kayak aku ngerasa aja sendiri gitu loh. Kayak awalnya aku ngerasa kayak aku gini, kenapa aku datang buat ketemu temen atau gimana? Kok aku cuma datang doang ya kayak buat temenin orang tua, gak ada rasa apapun. Akhirnya suka aku makin lama-lama kayak ngerasa kayak Tuhan tuh bilang gini, kamu datang kok bukan buat aku, kamu datang bukan buat diriku gitu loh. Akhirnya aku mulai coba mulai dari awal dari sekolah buat melayani pelan-pelan, mulai dari event-event Natal atau event Paskah dan lain sebagainya. Di situ aku mulai berani tuh kayak di gereja mulai tuh ikut KOR, ikut pelayanan, ikut entah pelayanan apapun lah itu. Ya mulai dari situ hal kecil kayak gitu, mulai dari sekolah hingga ke gereja besar. Itulah aku mulai kayak ngerasa kayak oh iya ini ternyata aku bentuk pelayananku. Oh aku dipanggil, ya udah aku semangat full sampai sekarang aku masih ikut untuk KOR di gereja dan lain sebagainya itu. Jadi pelayan ini kita pertama-tama awalnya memang dari kecil, skala kecil dari sekolah ataupun sekitar rumah kita gitu teman. Tapi lama-lama Tuhan kan membuat kita ke arah yang lebih besar. Contohnya tadi di gereja ataupun bahkan ikut lomba itu tadi. Jadi dari semua bagian ini itu saling terhubung. Dari firman sampai kesaksian diriku sendiri itu terhubung. Yaitu adalah menjadi tadi itu bukan hanya tentang perilaku pribadi, tetapi tentang kesiapan menjawab panggilan Tuhan tadi itu. Jadi seperti contoh nih, yang kayak tadi aku bilang, pergi dan menjadikan murid itu bukan hanya sebuah tugas orang dewasa, tapi panggilan itu setiap orang percaya. Jadi panggilan buat diri kita lah untuk ya udah kita tuh Tuhan itu memerintahkan kita semua dan keberanian untuk kita berkata ini aku tidak muncul karena kita hebat, bukan dari diri kita sendiri loh, melainkan dari Roh Kudus, Roh Tuhan yang bekerja dalam kita. Maka di sini saya mengajak untuk para anak muda sekalian itu atau yang mendengarkan mau anak muda ataupun dewasa yang belum melayani Tuhan, masih belum mendengar, itu mulailah peka untuk mendengar. Karena ya kapan lagi kalau bukan sekarang? Karena itu menjadi cermin kita buat di masa depan gitu loh. Kayak ayo, marilah kita melayani di masa muda. Mulai hal kecil aja, tapi tetap setia gitu loh. Nggak dibus di awal, setengah-setengah selesai gitu loh. Jadi mungkin cukup sekian renungan dari saya. Tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal renungan hingga saat ini kami telah selesai. Menyelesaikan renungan Tuhan, berkatilah agar setiap anak-anak muda ataupun orang yang sudah mendengarkan renungan itu ataupun belum bisa membuka hatinya untuk melayani dan peka terhadap panggilan Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Jadi cukup sekian dan terima kasih, bye bye.